Ini adalah tata cara berdoa, dan itu 10 perkara. Al-awwalu, yang pertama, ayyatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifata, bahwa dia mengintai untuk doanya itu waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita intai waktunya. Kayaumi Arafata minas sanah, seperti hari Arafah daripada setahun. Kalau yang tahunan itu antara lain adalah hari 9 Zulhijjah. Baik orang yang sedang wukuf atau kita yang ada di sini. Nah, di hari itu adalah waktu yang mulia untuk berdoa. Wa Ramadhan minal ashhur, dan Ramadan daripada bulan-bulan. Kalau bulan itu yang paling mulia untuk berdoa adalah bulan Ramadan, baik di siang harinya atau malam. Wa yaumil jumu'ati, dan hari Jumat. Di dalam syarahnya disebutkan mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, hari Jumat. Minal usbu', daripada mingguan. Wa waqti sahar, dan di waktu sahar menjelang subuh. Min sa'atil lail, daripada saat-saat malam. Qala ta'ala wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena disebutkan di dalam hadis, apabila malam itu sudah tersisa, malam itu tersisa sepertiga, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kemurahannya kepada kita. Siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni. Siapa yang hendak minta sesuatu, aku berikan sesuatu itu. Nah, itu waktu yang tersisa sepertiga malam. Oleh karena itu, berdoa di situ adalah sangat dianjurkan. Asani, yang kedua, ayyaghtanimal ahwal syarifah, bahwa dia mendapatkan keadaan-keadaan yang mulia. Jadi waktunya waktu yang mulia, dan pula keadaannya pun keadaan yang mulia. Kahali zahbis sufuf fi sabilillah, seperti ketika berkecamuknya barisan perang sabilillah. Nah, di situ doa sangat diijabah oleh Allah di waktu orang berperang sabilillah. Wa inda nuzulil ghais, dan ketika turun hujan. Ketika turun hujan itu bagus berdoa, karena termasuk keadaan yang mulia. Wa inda iqamatis salawatil maktubah, dan ketika didirikan sembahyang 5 waktu. Dalam sembahyang, terutama pada waktu sujud, nah itu waktu yang sangat bagus, keadaan yang sangat mulia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalfas salawat, dan sesudah sembahyang, terutama sembahyang 5 waktu. Wa bainal azan wal iqamah, antara azan dan qamat. Nah, itu keadaan mulia juga. Wa halatas sujud, ketika sujud.
Wabil hakikati, dan pada hakikatnya yarji'u syaraful awqat ila syarafil halati aidan, kembali itu kemuliaan waktu kepada kemuliaan keadaan-keadaan pula. Waktu sahar, karena waktu menjelang subuh itu waktu safail qalbi, waktu bersihnya hati. Wa ikhlasihi, ikhlasnya hati. Wa faragihi, lapangnya hati. Minal musawwisat, daripada perkara-perkara yang mengganggu. Wa yaumu arafah, sedangkan hari Arafah. Wa yaumul jumu'ati, hari Jumat, itu waktu jutima ilham, di waktu terhimpunnya keinginan. Wa ta'awunul qulub, dan tolong menolongnya hati, alastidrari rahmatillah azza wajal, atas mengalirnya rahmat Allah azza wajal. Nah, kan di hari Arafah itu semuaan orang berdoa, terutama yang wukuf di sana berdoa. Nah, jadi apabila di situ kita berdoa juga, semacam ada dukungan. Nah, ada dukungan dari doa-doa mereka itu. Nah, hari Jumat demikian. Hari Jumat itu hari di mana orang banyak berdoa. Nah, bila kita berdoa di situ, doa kita ini semacam berkumpul dengan doa-doa yang lainnya. Nah, di situ Allah sangat memperhatikan. Jadi kalau kita berdoa misalnya orang 10 lawan orang 20, itu lebih baik orang 20. Makin banyak hati yang terhimpun dalam satu tujuan, itu makin diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang 1000 misal berhimpun, berkumpul dengan satu doa, dengan permintaan kepada Allah. Nah, masing-masing hati yang 1000 ini menyatu, nah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ijtima'ul ham. Lain lawan sorangan ini bisa kada diperhatikan Tuhan, apalagi orangnya kada berpengaruh. Kayak orang demo juga, amun 1000 nang turun demo, nang di demo ini berpikir juga 1000 nang turun manusianya, amun 10, 20 kan dihirawakan orang. Nah, sama halnya doa. Jadi makin banyak kita berkumpul satu hati untuk satu tujuan, nah di situ adalah keadaan mulia, di mana Allah memperhatikan doa-doa yang kita minta itu. As-salisu, yang ketiga, ayyad'uwa, bahwa dia berdoa itu mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Wa yarfa'a yadaih, dan mengangkat dua tangan. Bihaitsu yura bayadu ibtai, sekira-kira dilihat putih dua ketiaknya. Artinya berbuka ya, berdoa itu membuka, jangan bertutup nangka itu. Yang adinginan itu berdoa. Buka. Summa yang bagi ayam sahabihi wajhah, kemudian sepatutnya dia menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya di akhir doa, di akhir doa. Qala Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi bid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Rasulullah bila mengulurkan dua tangannya pada berdoa, beliau tidak mengembalikan dua tangan itu sehingga menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya. Menyapukan dua tangan ke wajahnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi. Rasulullah itu bila berdoa, ujar Ibnu Abbas nih, bila Nabi itu berdoa, dhamma kaffaih, beliau himpunkan dua telapak tangan itu. Ia himpunkan dua telapak tangan.
Wa ja'ala butunahuma, beliau jadikan batin dua telapak tangan itu mimma yali wajhah, daripada sesuatu yang mengiringi akan wajah sidin. Ya kayak ini. Yang macam-macam cara berdoa itu. Cuma yang termasyhur, yang terbanyak datang dari Nabi demikian. Telapak tangan ini arahkan ke wajah kita dengan cara demikian. Ada juga pendapat ulama bahwa dua telapak tangan ini disatukan juga, cuma zahirnya menghadap kiblat. Nah, batinnya menghadap wajah, ya kayak itu. Nah, ada juga. Fahadhihi hayatul yad, inilah keadaan tangan tadi. Wala yarfa'u basarahu ila sama, dan dia tidak boleh mengarahkan pandangannya ke jihad langit. Jangan-jangan ke atas, artinya pada waktu berdoa itu. Ar-rabi'u, yang keempat, khabdus saut, merendahkan suara, bainal mukhafatati wal jahri, antara berbisik dan bernyaring. Doa itu artinya jangan terlalu gimit, jangan terlalu nyaring. Qalat Aisyah fi qawlihi ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha, ay bi du'aika. Jangan kau bernyaring dengan doa engkau, dan jangan pula berbisik dengan doa itu. Waqad asna ta'ala ala nabiyhi Zakaria alaihissalam, Allah memuji nabinya Zakaria alaihissalam, haitsu qala, sekiranya berfirman Allah Ta'ala, idznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika berseru Zakaria akan Tuhannya, akan seruan yang samar-samar. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan menghinakan diri engkau dan khufyah. Artinya gimit itu lain-lain berbisik. Al-khamisu, yang kelima, adab doa tadi pulang, alla yatakallafa saj'a fi du'a, bahwa dia tidak bersusah payah untuk bersajak di dalam doa itu. Wal aula, lebih baiknya alla yujawizad da'awatil ma'surah, bahwa dia tidak melampaui doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu artinya kita kada usah bersusah payah maulah doa, apalagi doa nang kaya sajak. Bila hujungnya ra semuaan, hujungnya nun semuaan, ya kada usah kayak itulah. Banyak doa-doa yang datang dari Al-Quran, doa yang datang daripada Nabi, doa yang diajarkan para sahabat, itu sudah cukup. Doa apa aja ada. Doa hendak dapat ilmu ada, doa hendak murah rezeki ada, doa hendak dapat anak ada, macam-macam doa sudah ada. Fa innahu qad ya'tadi fi du'aih, terkadang seseorang itu melampau batas pada doanya, fayas'alu, maka dia minta mala taqtadihi maslahatuh, sesuatu yang tidak menuntut akan dia oleh kemaslahatannya. Fama kullu ahadin yuhassinu du'a, tidaklah tiap-tiap orang itu baik maulah doa, baik berdoa. Jadi cari buku-buku doa-doa Nabi, apalagi doa-doa Al-Quran, itu doa yang paling bagus sudah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu doa Quran. Doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami pasangan kami, wa dzurriyyatina, zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, menyenangkan hati.
Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Nah itu doa dari Al-Quran. Doa untuk supaya bini bagus, laki bagus, anak bagus. Cukup dengan doa Al-Quran itu. Nah, kita maulah seorang, ya Allah, bagusakan bini hamba, bagusakan laki hamba, bagusakan itu, maulah seorang ngarannya doa. Pada Al-Quran sudah ada maulahkan yang bagus doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Doa hendak sugih kada usah, ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, kada usah. Nabi ada melajari doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau petunjuk, takwa, sifat iffah, sifat bisa menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan kaya. Nah, ujar sebagian ulama, ada yang mengatakan kaya hati, ada mengatakan kaya kedua-duanya, hati dan harta. Nah, bagus doa Nabi. Jadi jangan hendak maulah doa seorang, karena kada setiap orang tuh bisa maulah doa, karena timbul kehilangan aturan, kehilangan adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salisu yang keenam, at-tadarru wal khusyu' war ragbatu war rahbah. Nah, berdoa itu adabnya lagi adalah merendahkan diri. Orang berdoa itu kadang mau orang merasa harap kada usah berdoa, merasa kuat kada usah berdoa. Berdoa itu orang yang lemah artinya. Makanya ibadah yang paling disukai Allah adalah doa. Kenapa? Sebab karena dengan doa itu nampaklah hamba itu seorang hamba, nampaklah kelemahan kita dengan doa itu. Wal khusyu' itu artinya hatinya khusyuk, zahirnya khusyuk. Ini tangan tadi kayak ini, ya kayak ini sampai tuntung doa. Jangan kena ke itu, jangan kena ke kepala, kemana-mana tangan. Kita duduk menu bersila, menu alih-alih duduknya, nah itu kada khusyuk. Nah itu kada disukai. Warragbatu, dan gemar, warrahbatu, dan takut. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Asabi'u yang ketujuh, adab doa yajzima ad-du'a, bahwa dia meyakinkan akan doa itu, wa yukina, meyakinkan juga bil ijabah, dengan dikabulkan Allah, wa yusaddiqa raja'ahu fihi, dan dia membenarkan akan sangka, akan harapnya pada doa itu. Jadi kita meyakini bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah, jangan ragu-ragu. Sebab doa dikabulkan Allah. Cuma kayak minggu dahulu dijelaskan bahwa Allah mengabulkan doa itu ya ada 6 macam itu. Nah, bisa hari ini, bisa kena 2 tahun akan datang, bisa di akhirat saja kena pahalanya yang banyak diberi Tuhan. Nah, kita di dunia minta, ya Allah, hamba kada punya kediaman, berilah hamba kediaman misalnya dalam dunia. Kalau dikabulkan Tuhan doa kita itu. Sekali di surga kita bisa gedung ini lantai 20 sekalinya. Nah, di surga sekalinya kabulnya doa itu bisa terjadi itu. Nah, setiap kali doa kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan ragu-ragu berdahulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ighfir li in syi'ta. Janganlah mengata salah seorang kamu, ujar Nabi, bila berdoa itu, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku jika engkau kehendaki. Kada usah berbuat jika engkau kehendaki itu.
Ampunilah dosa hamba, habis sudah. Sayangilah hamba, jangan berbuat engkau jika engkau kehendaki. Nah, itu ngarannya kada jazam dengan doa. Liya'zimil mas'alata, hendaklah dia mementingkan akan permintaan itu. Allah fa innahu la mukriha lahu, bahwa orang tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada usah nang, ya Allah kalau engkau berkenan ampuni dosa hamba. Salah itu. Kada usah bila berkenan itu. Yang jelas yang tegas, ya Allah ampuni dosa hamba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyuzhirir ragbah, bila berdoa salah seorang kamu nampakkanlah kegemaran. Nah, kegemaran terhadap apa yang kita minta itu. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un, bahwasanya Allah tidak ada yang lebih besar akan Allah oleh sesuatu. Minta apa aja lawan Tuhan kita, tetap Allah tuh bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, engkau meyakini diijabah, wa alamu, ketahuilah annallaha azza wa jal, bahwa Allah azza wa jalla yastajibu, kadang ijabah, kadang mengabulkan doaan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lupa, dari hati yang lalai. Kita berdoa hati kita kadangnya Allah mengabulkan itu. Annallahu azza wa jalla yastajibu du'aan min qalbin ghafil. As-saminu, yang kedelapan, ayyulihha fid du'a, nah, bahwa dia itu bersungguh-sungguh dalam doa itu. Wa yukarrirahu salasa, ulangi sampai 3 kali. Kalau itu kita anggap sangat perlu lawan kita. Misal kita minta apa, misal yang sangat kita perlukan, yang sangat kita harapkan kepada Allah, ulangi sampai 3 kali. Seperti kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah berikan kami husnul khatimah, karena itu kita anggap perlu. Nah, ulangi sampai 3 kali. Wa an la yastabti al ijabah, dan bahwa dia tidak menganggap lambat dikabulkan oleh Allah. Jangan merasa lambat. Kita berdoa hari ini kada kelihatan hasilnya, iso kada kelihatan, jangan merasa lambat. Jadi kita berdoa itu, tuntung kita berdoa itu sudah dapat pahala dari Allah, sudah dapat pahala. Perkara doa kita itu diijabah oleh Allah atau kada diijabah, itu hanya bagian daripada bonusnya aja itu. Nah, kita ini berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah ya Allah dosa hamba. Nah, itu sudah berpahala. Diampuni kada tuh lain kisahnya lagi. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban, ya Allah aku minta kepada engkau rezeki yang halal, yang luas, yang baik. Sudah berpahala. Yang mana nilai pahala itu sebenarnya lebih baik daripada yang kita minta itu. Jadi jangan merasa lambat dikabulkan doa itu. Allah akan bayar kuntan. Sebelum tuntung berdoa belum selesai sudah dibayar oleh Allah pahalanya. Nah, jadi kada boleh kita merasa dalam hati, apalagi sampai tak ucapakan kada kabul-kabul yo doa, itu sudah buruk sangka lawan Tuhan. Buruk sangka lawan Tuhan. Ya Allah, hamba ini banyak hutang, ya Allah. Lunaskan hutang hamba, ya Allah. Nah, sudah berpahala. Sudah berpahala, asal ikhlas saja mintanya berpahala sudah. Perkara kena 2 tahun akan datang hanya lunas itu urusan Allah. Pahala sudah kita dapat.
Jadi kada boleh kita menganggap Tuhan itu lambat maijabah, jangan. At-tasi'u yang ke-9 ayyabtatihad du'a bi dzikrillahi ta'ala, bahwa dia memulai doa itu dengan zikir, wala yabda'a bisu'a, dan tidak memulai dengan minta. Thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Nabi, wa yakhtimu biha aidan, dan menyudahi dengan salawat pula. Nah, jadi jangan langsung minta, ya Allah berilah hamba rezeki yang luas, berdasar minta. Hendaknya ada mukaddimah, ada permulaan. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada hadisnya juga yang mengatakan Allah tidak menolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dulu Allah, dipuji dulu Tuhannya. Nah, puji Tuhan, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat lawan Nabi. Kenapa berselawat? Nabi yang melajari berdoa. Makanya kada Nabi kita kada tahu di doa. Nah, berterima kasih lawan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, doa yang pertama yang kita minta sebelum pokok yang apa yang kita minta, yang utama dulu minta ampuni dosa. Itu yang utama diminta. Allahumma ghfirli. Nah, itu yang utama dulu. Al-Quran mengajarkan demikian. Nabi Sulaiman waktu berdoa lawan Tuhan, Rabbi ghfirli wahabli. Nah, ya Allah ampunilah hamba Nabi, wahabli, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan ada orang sesudahku, kerajaan seperti itu. Nah, jadi sebelum kita minta lunasakan hutang, sebelum kita minta rezeki yang halal, minta dulu ampuni dosa. Nah, ampunin dosa dulu. Ini berdoa. Kalau doanya itu panjang, doanya di tengah-tengahnya andaki salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Doa pulang, panjang doanya atau diulang-ulang. Nah, 3 kali bisa diulang-ulang salawat lawan Nabi, lawan keluarga Nabi. Itu semakin menambah ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditutup doa dengan salawat dan hamdalah juga. Ammal ashir wal ashir yang ke-10 wa huwal adabul batin, ini merupakan adab batin. Wa huwal aslu fil ijabah, itu adalah merupakan pokok dikabulkan. At-taubatu, tubat. Nah, ini pokok. Waraddul mazalim, mengembalikan kezaliman. Arti mengembalikan kezaliman ini, kalau kita pernah mengambil harta orang, mulikakan. Namun kadang-kadang lagi memulikakan, minta halal, minta ridha. Amun kita menggibah orang, memfitnah orang, nah minta ridha dulu. Itu artinya raddul mazalim. Amun kita ini banyak harta zalim, banyak kelakuan zalim, aniaya orang, berdoa walaupun kayak apa cara doa tadi, itu kada dihiraukan oleh Allah Ta'ala. Jadi pokok dari segala ijabah itu tobat, waraddul mazalim. Wal ikbalu ala Allah azza wa jalla bikunhil himmah, dan berhadap atas Allah dengan sepenuh keinginan. Dengan sepenuh keinginan. Fadzalik huwa sababul qarib fil ijabah, itulah sebab yang paling dekat pada dikabulkannya doa tadi. Jadi yang utama di antara 10 ini adalah tobat dulu. Makanya orang yang dilanda kemarau panjang disuruh sembahyang istisqa. Kalau sembahyang minta hujan. Minta hujan itu ada peraturannya. Ada peraturannya. Beberapa hari sebelum sembahyang minta hujan itu, pemerintah ini mengumumkan kepada rakyat agar mengembalikan kezaliman. Itu
Istisqa, sembahyang minta hujan tuh. Itu peraturannya bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan sembahyang istisqa minta hujan itu pemerintah mengumumkan seluruh rakyat bahwa berhadir di lapangan. Nah, sebelumnya itu ya, tobat kepada Allah. Kalau ada hak orang lain selesaikan. Kalau ada kezaliman minta ridha, minta halal, bulikakan. Nah, disuruh puasa dulu berapa hari. Kayaknya ke lapangan berkumpul ayam, itik, kambing, bawa ke lapangan semuaan gitu. Orang-orang Tuhan yang kada kau berdiri tandu bawa ke lapangan sana. Sembahyang istisqa, nah mau tuh dihujani. Mau dihujani. Kalau istisqa mendadaknya itu kada ya, untung-untungannya belum menghujan-hujan. Kalau peraturannya kan jam itu. Kalau peraturan sebujurnya tadi puasa dulu 3 hari sebelumnya itu minta tobat dan sebagainya, hanya sembahyang minta hujan. Jadi intinya Allah mengabulkan doa itu, adab yang paling penting adalah tobat dulu kepada Allah, minta ampun dulu, hanya kembalikan kezaliman orang, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.